Belakangan ini santer diberitakan tentang resesi global yang akan telah terjadi. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia berikut. Perubahan fundamental dalam ekonomi global saat ini sedang terjadi. Dari yang dulunya relatif mudah diprediksi, mudah dihitung, mudah dikalkulasi, menjadi dunia yang sulit dihitung, sulit diprediksi, sulit dikalkulasi. Dengan situasi yang ada sekarang ini, negara manapun dapat terlempar dengan cepat keluar jalur dengan sangat mudahnya, apabila tidak hati-hati dan tidak waspada, baik dalam pengelolaan moneter maupun pengelolaan fiskal. Tetapi dengan ketidakpastian yang tadi saya sampaikan, kita harus tetap optimis, harus optimis itu. Tetapi hati-hati dan waspada. Karena apapun angka-angka yang kita miliki, Indonesia, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua kita termasuk yang terbaik di dunia, 5,44%. Inflasi juga masih terkendali setelah kenaikan BBM, kita masih di angka di bawah 6, 5,9. Saya berikan contoh misalnya inflasi, nggak ada negara yang melakukan seperti kita ini. Inflasi biasanya dikendalikan dengan menaikkan suku bunga. Bank sentralnya pasti menaikkan suku bunga untuk ngerem inflasi. Tapi kita tidak hanya urusan menaikkan suku bunga yang itu menjadi kewenangan dari Bank Indonesia, tetapi dalam praktek real kita juga langsung masuk ke sumbernya, yaitu apa? Kenaikan barang dan jasa. Dengan apa? Saya sudah mengumpulkan Bupati, Wali Kota, dan Gubernur 2 kali untuk urusan inflasi ini, dan akan terus kita lakukan, kita evaluasi setiap 2 minggu. Nah, apa itu resesi dan bagaimana dampaknya untuk kita yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Yuk sama-sama kita cari tahu tentang resesi. Dalam ekonomi makro, resesi adalah kondisi ketika produk domestik bruto, GDP, menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Resesi dapat juga diartikan sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan, berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Mungkin ada di antara kita yang berbisnis belakangan merasakan omset terpantau menurun tidak seperti biasanya. Atau baru-baru ini tersiar kabar perusahaan yang merumahkan karyawannya, walau tidak disebutkan karena resesi tapi mungkin itu terjadi. Dampak resesi ini bisa kurang mengenakan bagi kalangan menengah ke bawah. Khawatir boleh tapi tetap harus optimis kita dapat melaluinya bersama. Terjadinya resesi dan depresi adalah fenomena biasa dalam suatu perekonomian jangka panjang yang perekonomiannya terus tumbuh. Ia merupakan fenomena konjungtur jangka panjang yang pasti terjadi. Dalam konjungtur jangka panjang terlihat tren ekonomi terus tumbuh di tengah resesi dan depresi yang terjadi. Tak ada yang perlu dipermasalahkan jika pemerintah dan masyarakat bijak meresponnya. Resesi diawali dari pelemahan ekonomi global yang memengaruhi perekonomian dalam negara-negara di dunia. Semakin kuat ketergantungan ekonomi satu negara pada perekonomian global, maka semakin cepat pula terjadinya resesi di negara itu. Sebab itu negara berkembang yang perekonomiannya bergantung pada ekspor barang tambang, bahan baku, akan lebih cepat merasakan suasana resesi. Pengaruh pelemahan ekonomi global terhadap munculnya resesi di antara negara-negara di dunia tidak sama.
Di antara banyak negara yang gaduh dengan resesi, tapi ada pula negara yang belum memperdulikannya. Pemerintah Indonesia pasti mengaminkan hal ini. Mengapa? Ekspor hasil tambang dan hasil sumber daya alam Indonesia seperti batu bara, kelapa sawit, karet dan bahan mentah lainnya turun. Ekonomi negara importir sedang mengalami pelemahan sehingga permintaannya menurun. Banyak negara yang mengkhawatirkan resesi negaranya berlanjut kepada depresi. Sebab itu negara menerbitkan berbagai kebijakan memberi kemudahan administrasi, izin, dan pajak bagi pemilik modal, investor, untuk berinvestasi. Kawasan industri dibangun di mana-mana bagi memudahkan pemilik modal berinvestasi. Negara pun terus membangun berbagai proyek dengan mengeluarkan anggaran secara jor-joran di samping memberi kemudahan pada pihak swasta berinvestasi. Tujuannya tak lain agar transaksi ekonomi dalam negeri tidak mati. Generasi muda harus memahami ini dan mendalami seluk-beluk kegiatan bisnis serta menjalaninya sejak awal. Arah negara boleh ditentukan oleh para politisi, tapi kemakmuran dan kesejahteraan ditentukan oleh para pebisnis dan ekonom yang berjiwa bisnis. Opportunity pemuda dalam kegiatan bisnis sangat besar. Sebab itu pelajari entrepreneurship dan lakukan kegiatannya. Dengan demikian resesi dan depresi bukan hal yang perlu ditakuti sepanjang generasi muda berjiwa entrepreneur. Nah, langkah yang dapat kita tempuh untuk meminimalisir dampak resesi dengan memperkuat sektor bisnis yang berprestasi, menstimulus pemuda berjiwa entrepreneurship dan mengesampingkan ego politik. Ya, kita ketahui bersama memang tahun depan adalah tahun politik. Tapi bukankah kemaslahatan umat yang utama? Bersama kita bisa. Kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bahwa dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian yang tinggi. Semua negara sulit sekarang ini. Dan ekonomi global juga sangat sulit diprediksi. Sangat sulit dikalkulasi, sangat sulit dihitung. Udah siapapun lah suruh ngitung, pasti akan kesulitan. Ini yang terus akan saya ulang-ulang, supaya kita sadar dan punya semuanya punya sense of crisis. Tiap hari kita mendengar mengenai krisis pangan. Bayangkan 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut. Dan ini yang betul-betul mengenaskan, 19.700 orang setiap hari meninggal karena kelaparan. Dan tiap hari kita selalu diingatkan, dan kalau kita baca, baik di media sosial, di media cetak, semuanya, media online, semuanya mengenai resesi global. Tahun ini sulit, dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan, akan gelap. Dan kita enggak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa enggak bisa dikalkulasi.